Selamat siang kepada seluruh rekan-rekan notaris. Selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan notaris yang telah hadir pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya dan rahmatnya kita dapat bersama-sama untuk hadir dan kumpul pada acara halal bihalal, satukan hati, ciptakan kerukunan sebagai wujud kebersamaan dan ketakwaan yang diselenggarakan oleh TF Law Center. Untuk yang pertama, yang terhormat Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Yualita Widyadari. Selamat siang, Ibu. Yang kami hormati Sekretaris Umum Bapak Tri Firdaus Akbarsyah. Selamat siang, Bapak. Yang kami hormati Bendahara Umum Ibu Wirastuti. Yang kami hormati Dewan Kehormatan Pusat Bapak Firdonal dan Bapak Fardian. Yang kami hormati Dewan Penasehat PPINI Bapak Alwi Sutan, Bapak Edi Warman Guci, Ibu Luke Tikili, Ketua Pengwil Surabaya Ibu Heni, Ketua Pengwil Banten Ibu Rustiana, Ketua Pengwil Bengkulu Obu Rustiana, dan seluruh rekan-rekan notaris dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Medan, Bengkulu, Lampung. Wah, ini banyak juga yang sudah hadir ya. Terima kasih banyak yang sudah hadir pada siang hari ini. Mungkin boleh tepuk tangan dulu ya, ini kayak sepi-sepi banget. Udah makan siang kan ya Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk acara yang pertama mari kita dengarkan dulu sambutan dari pemilik hajat. Untuk acara siang hari ini kepada Bapak Tri Firdaus Akbarsyah, kami silahkan untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketum, rekan-rekan dari DKP, Bang Alfi, Ketua Pengwil Jawa Timur, Bengkulu, Banten, DKI katanya datang Ruli. Siap. Yang terhormat seluruh rekan-rekan notaris dari seluruh Indonesia yang hadir pada siang hari ini. Selamat datang Firdonal, DKP, dan rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dan tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, keberkahan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara halal bihalal. Halal bihalal ini diadakan oleh rekan-rekan semua, khususnya oleh teman-teman dari TFLC. Rekan-rekan yang saya cintai, TFLC ini adalah satu lembaga keilmuan. Lembaga keilmuan yang diinisiasi oleh teman-teman, di mana kita bisa melihat saat sekarang ini dengan jumlah notaris yang cukup banyak, 21.000 di seluruh Indonesia, sehingga timbul banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Tidak sedikit kami dari pengurus pusat juga menerima surat-surat gugatan, somasi dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita punya tanggung jawab moral terhadap dunia kita. Tanggung jawab ini tidak hanya diemban oleh beberapa orang, tapi oleh kita semua. Mohon maaf, hadir juga pada siang hari ini sahabat saya, teman saya, Pak Haji Harun, Pak Edwin, ini pengusaha-pengusaha tambang dari Sulawesi.
Nah, mungkin Pak Harun agak bingung karena dunia kita sama dunia notaris agak beda. Tapi yang penting nanti kita mendengarkan ceramah. Rekan-rekan yang saya cintai, tadi saya katakan bahwa ini ada tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab moral harus kita hadapi. Di mana bukan hanya TFLC saja yang bertanggung jawab terhadap dunia keilmuan di notaris. Karena dari beberapa pengalaman yang ada sekarang ini, yang saya rasakan, bahwa notaris itu harus menguasai multidimensi keilmuan. Baik dari sisi ekonominya, dari akuntansinya, dari ilmu hukumnya, baik perdata maupun pidana. Itu harus kita kuasai. Seperti kita bisa juga harus membaca neraca. Itu salah satu. Misalnya dalam RUPS. Nah, TFLC ini dikomandoi oleh Mas Agung Iriantoro. Mohon berdiri, mana Mas Agung? Oh, ini di depan saya, nggak kelihatan saya, maaf. Nah, dikomandoi oleh Dr. Agung dan Dr. Peter. Oh, Peter, oh ya, Peter lagi sakit. Iya, panas badannya. Disinilah kita punya rasa tanggung jawab. Dengan adanya hadirnya TFLC ini adalah satu lembaga keilmuan. Bukan hanya di sini, kita bisa mungkin rekan-rekan bisa melihat bahwa ini kelihatannya ini ada konstelasi politik. Tidak. Kedepannya bisa saja kita mengadakan satu pendidikan, pelatihan untuk asisten notaris misalnya. Karena untuk asisten notaris ini juga harus menguasai keilmuan tentang dunia notaris, bukan hanya lulusan MKN saja. Kita ketahui yang lulusan MKN itu belum tentu bisa terjun. Makanya di dalam undang-undang UJN di situ disebutkan harus ada 2 tahun magang. Dengan adanya lembaga ini, ada satu lembaga keilmuan, kita juga bisa mengadakan pendidikan, kita juga bisa mengadakan seminar-seminar ataupun diskusi yang selama ini sudah kita berjalan. Rekan-rekan yang saya cintai, momentum hari ini, momentum halal bihalal. Satu sama lain saling memaafkan yang dikomandoi oleh TFLC. Kita dengan Tuhan bisa diampuni. Kalau kita punya dosa, kita sama Tuhan kita bisa diampuni. Tapi kalau sesama manusia, belum tentu. Nah, momen yang inilah kita satu sama lain, kita saling memaafkan. Begitu juga mungkin pada saat siang ini juga ada selain offline, ada juga online secara Zoom. Pada kesempatan ini juga kami mewakili dari TFLC mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, dan kita awali dengan membuka lembaran baru. Tema hari ini adalah satukan hati, ciptakan kerukunan sebagai wujud kebersamaan dan ketakwaan. Kita satukan hati, bukan hanya teman-teman yang selama ini ada di TFLC, tapi satukan hati kepada seluruh notaris yang ada di Indonesia. Satukan hati, ciptakan kerukunan, jangan ada kotak-kotak, jangan ada kelompok-kelompok. Kelompoknya TF, kelompoknya IA, kelompoknya ini, kelompoknya ini, jangan. Satu semua dunia notaris. Karena apa? Di UJN hanya satu organisasi kita adalah Ikatan Notaris Indonesia. Yang saat sekarang 1 Juli nanti berusia 114 tahun. Lebih tua daripada Republik ini. Jadi jangan sampai INI terpecah. Kita bisa lihat ada beberapa organisasi, lawyer, Ikatan Dokter Indonesia pun, ya Pak Jabar ya, ini Pak Jabar ini dokter ini. Ikatan Dokter Indonesia pun sekarang terpecah. Dan kemarin juga sempat dari AHU 1 juga agak kecolongan, tapi ya sudahlah, memang sistemnya begitu. Satukan hati, ciptakan kerukunan sebagai wujud kebersamaan dan ketakwaan kita. Kita sebagai umat beragama selalu harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
sebagai landasan kita, rambu-rambu kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa itu saja dari saya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya. Nanti kita bermaaf-maafan sambil kita menunggu Pak Ustadz. Ustadz Maulana mungkin sudah tahu kalau Ustadz Maulana ini jamaah. Nah, belum hadir ya, tadi dapat informasi lagi macet. Baik, terima kasih. Kami mohon maaf apabila penyambutan kami kurang berkenan dan penerimaan kami juga berkenan ataupun hidangan yang kurang cocok dengan selera, kami mohon dibukakan pintu maaf. Dan nanti juga saya juga tadi barusan dapat informasi bahwasanya ini harus ada peresmian TFLC. Memang tempat ini adalah saya dedikasikan kepada untuk di TFLC yang dikomandai oleh Mas Agung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Tri Firdaus selaku penggagas dari TFLO Center. Semoga cita-citanya dan juga visinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia sekali, Pak. Terima kasih. Baik, untuk sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Yualita Widyadari. Kami silakan Ibu untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati para undangan yang sudah diundang oleh TFLC. Juga di sini hadir para senior dari Desunan. Ada Pak Alfi Sultan, Pak Edi Guci, Pak Dodi, dan juga rekan-rekan dari Dewan Kehormatan Pusat. Ada Pak Fedonal dan Pak Fardian, juga ada hadir juga tamu undangan dari luar kota. Terima kasih rekan-rekan Ketua Pengwil dan juga rekan-rekan PPINI serta rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam acara halal bihalal yang diadakan oleh TFLC. Apresiasi yang luar biasa kepada TFLC, aplaus dulu untuk TFLC. Di tengah-tengah kebutuhan notaris, kita tahu bahwa sekarang notaris ada sekitar 20.000. Belum lagi adik-adik ALB ada sekitar 15.000. Tentunya perkumpulan sendiri itu perlu support dari semuanya untuk bisa bagaimana menyebarkan keilmuan kepada seluruh anggota supaya bisa siap dalam melayani masyarakat, karena kita tahu bahwa ilmu itu terus berkembang dan alhamdulillah TFLC ikut hadir di sini untuk membantu kita semua dalam penyebaran informasi keilmuan kepada notaris di seluruh Indonesia. Tentunya kita berharap bahwa TFLC tidak hanya sebulan, 2 bulan, atau 1 tahun, tapi terus selanjutnya bisa berkembang sehingga dapat benar-benar berperan membantu kita semua di seluruh provinsi, yaitu 34 provinsi, sehingga teman-teman yang ada di pelosok pun akan sangat terbantu dengan perkembangan keilmuan melalui TFLC. Sekali lagi selamat kepada TFLC dan kepada rekan-rekan semua. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sukses selalu TFLC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yualita atas sambutan yang telah diberikan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Amalia. Kepada Ibu Amalia kami silakan.
Itu baru datang, weh. Baru datang, weh. Mau garingnya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang sangat berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Amalia dan Ibu Rosida atas pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga sari tilawahnya. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Agung selaku Ketua TF Law Center sembari menunggu kedatangan dari Pak Ustadz. Kepada Pak Agung kami silakan Pak. Terima kasih. Kok tiba-tiba kebagian sambutan ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati senior yang dari Ikatan Notaris yang sudah hadir. Tak lupa kami juga menyampaikan terima kasih kepada sahabat Pak Trifirdos yang dari Tambang, Pak Harun, Pak Haji Harun. Terima kasih Pak Haji Harun beserta rombongan. Kami menyampaikan terima kasih juga tadi ada Bang Alwi Sultan, senior kita. Ada Pak Edi Guci. Selanjutnya Pak Ketua Pengwil yang sudah berkenan hadir di acara Halal Bihalal yang diadakan oleh TF Law Center. Kami menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ketua Pengwil Pak Ruli, terima kasih. Kemudian dari Bengkulu hadir, dari Banten Bu Rus, Mbak Yuli, Mbak Ida sudah berkenan hadir. Tentunya rasa hormat kami dan menyampaikan terima kasih dari jauh sudah berkenan hadir di acara Halal Bihalal ini. Semoga semuanya kita diberikan satu niat yang baik, saling memaafkan, dan kemudian silaturahmi ini akan membawa kepada satu persaudaraan yang lebih akrab lagi, dengan tentunya menyampaikan segala satu perasaan yang mungkin selama ini membatasi kita. Silaturahmi ini adalah upaya untuk menyatukan kita semua notaris. Tentunya adalah satu upaya bagaimana kita notaris sama-sama untuk menjaga satu harkat dan martabatnya dalam menjalankan tugas dan jabatan. Saya sampaikan begini, bahwa sebetulnya apa sih lahirnya TF Law Center ini? Ibu dan Bapak yang saya hormati,
Ini adalah gagasan dari Pak Trifedos sendiri dengan tujuan yang mulia. Yang pada saat itu Pak Trifedos sampaikan ke saya begini, Gung, apa ya yang bisa kita perbuat ini Gung ya? Kalau kita bicara materi terus, nggak ada habisnya. Nah, apa yang kita bisa perbuat untuk teman-teman? Tadinya Pak Trifedos mengatakan bahwa gimana kalau kita membuat yayasan? Satu ketika dia sampaikan ke saya, Gung, gimana kalau kita berbagi keilmuan? Oh ya bagus, kalau mau tujuannya itu. Oke Gung, kalau gitu kita bentuk aja wadah keilmuan. Nah, tujuan Pak Firdaus adalah berbagi keilmuan. Inilah yang menjadi ladang amal kita. Itu tujuannya Pak Trifedos. Ini niat mulia beliau, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Trifedos. Nah, kemudian dalam satu kegiatan kita coba apa sih yang dibutuhkan oleh notaris-notaris ini. Nah, kita coba satu materi, kita coba satu tema. Nah, bagaimana nih? Gak mungkin saya manggilnya AI ya. Gak mau nih kita cuma kita aja. Oke, Gung, kita hubungin teman-teman kita yang memang mau mengamalkan ilmunya. Kita hubungin Bang Alwe, oke Bang. Oke, Pak Peter, oke, akhirnya terkumpul. Kalau tidak salah ada 30 pembicara di TF Law Center. Dari berbagai sudut keilmuan yang ada di TF Law Center. Bapak dan Ibu, tidak ada tujuan lain kecuali kami berbagi keilmuan. Nah, ceritanya kan kita ini sering mengadakan ujian kode etik. Ternyata perkembangan setelah kita evaluasi, loh kok tidak seperti yang kita harapkan. Nah akhirnya apa? Gung, nggak bisa Gung, ini harus kita tambahkan. Karena kita yang akan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan notaris yang saat ini sudah 20.000 notaris se-Indonesia. Nah karena kita berkewajiban untuk pembinaan, dan banyaknya kasus yang dialami oleh rekan-rekan kita. Nah, satu sisi kadang-kadang ada kealfaan, satu sisi kadang-kadang karena jam terjebaknya kurang dan pengalamannya kasus kurang, maka kita berbagi. Inilah sebetulnya niatan Pak Trifedos membentuk TF Law Center ini, sehingga terbentuklah satu wadah ini, kegiatan ini. Nah, kegiatan ini kemudian bersambut, kita lakukan dan akhirnya mohon maaf bisa diterima di seluruh wilayah dan banyak permintaan, dan sampai saat ini mungkin yang membantu ini Mbak Amira. Mbak Amira mana ya? Terima kasih. Nah, Mbak Amira ini salah satu tim di TF Law Center yang membuat satu agenda, semua manajemennya ada di Amira. Aplaus untuk Amira dulu. Satu sisi lagi Pak Peter. Nah, Pak Peter ini kalau sudah bicara keilmuan di kantor saya, kita udah bingung nampungnya nih. Yang isu ini, yang ini, Gung yang ini, Gung yang ini. Kalau saya nggak nampung pemikirannya Peter, marah dia. Tapi kalau kita tampung, kita mengaplikasinya juga bingung. Pit, ini yang mau bicara siapa? Lu ngomong segini banyak gitu kan. Ya udah, kan lu bisa bagi, Gung, lu kan ketuanya. Nah, akhirnya kita bagi nih, kita cari. Nah, kebetulan di sini juga ada Pak Firdonal yang sering memberikan satu ceramah di TF Law Center. Pak Firdonal, silakan berdiri Pak Firdonal. Aplaus untuk Pak Firdonal. Nah, di Jakarta ini ada Pak Ruli. Nah, tentunya kami juga akan mohon izin nih Pak Ruli ini. Bagaimana untuk anggota kita, adik-adik kita Pak Ruli yang di Jakarta ini bisa kita bisa memberikan satu berbagi keilmuan ya. Pak Ruli juga paham bagaimana begitu banyaknya jumlah kasus yang dialami rekan-rekan. Sepele. Kalau kita berbicara keilmuan, nah sebetulnya kalau saya hanya masalah keilmuan aja. Apa sih yang harus dihadapi notaris perkara pidana? Pasalnya kan cuma itu aja. Itu aja gampang loh dipahami. Tapi kenapa itu aja juga menjadi masalah notaris? Apa yang harus kita sikapi ini? Masalah perdata itu. Ya pasalnya itu. Nah, untuk itu kami hadir, TFLI hadir ini adalah untuk berbagi keilmuan.
Nah, inilah latar belakang sebetulnya terbentuknya, terwujudnya TFLSI pada saat itu adalah kami beberapa orang ngobrol sama Pak TF, terus kemudian idenya dia saat itu juga karena beliau mengatakan, Gung, materi nggak ada habisnya, Gung. Ya, saya cuman bengong aja, saya hanya pendengar yang baik. Sekarang kita bentuk, Gung, wadah keilmuan. Kita sambut, lahirlah TF Law Center. Sisi lain, di TF Law Center ini ada guru kita. Guru saya juga pada waktu saya mau masuk di UI, yang hadir selain Pak Peter itu. Kita kasih aplaus Pak Alvesius. Silakan berdiri Pak Alvesius. Nah, kalau bicara mengenai akte, nih Pak Alwe ini kayak kamus, ya, kamus berjalan. Jadi untuk Bapak Ibu semua mungkin di satu wilayahnya untuk juniornya yang memerlukan satu keilmuan terkait dengan akte, Pak Alwe bisa membagi ilmunya dan TF Law Center ini pasti akan hadir untuk berbagi keilmuan. Saya rasa itu dari kami sekedar menyampaikan apa gagasan Pak Trifedos yang kemudian lahirlah TF Law Center. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata sambutan juga dari Ibu Heni. Kepada Ibu Heni kami silakan untuk maju, Ibu. Mohon maaf sebelumnya ini untuk mobil dengan plat nomor B1692 BLD. Mungkin mobilnya boleh digeser karena menghalangi mobil yang mau keluar. B1692 BLD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Yuwalita Widyadari, Ibu Ketum. Yang kami hormati Bapak Trifirdaus Albarza, Bapak TF. Yang kami hormati Pak Alwe. Yang kami hormati Ibu Tata, yang kami hormati bapak-bapak di belakang dari DKKP, kemudian ini mantan kami reuni BKS, ada Bang Ruli, Pak Edi Warman, dan lain sebagainya. Kemudian yang saya hormati, saya cintai ini dari rekan-rekan sesama Ketua Pengwil yang hari ini hadir. Saya lihat ada Ibu Ida, selamat siang. Kemudian Bu Ros, Bang Ruli, selamat siang semuanya. Dan tentunya yang saya hormati segenap rekan-rekan dari TF Law Center serta rekan-rekan yang hari ini hadir dalam acara halal bihalal di tempat yang indah dan megah ini. Saya kaget ini tadi kok diminta untuk memberikan sambutan, tapi terima kasih, ini merupakan suatu kehormatan bagi saya. Saya hari ini terima kasih memperoleh undangan langsung dari Pak Trifirdaus, Ibu Tata. Hari ini saya hadir bersama Ibu Yustiana. Ibu Yustiana ini adalah Ketua Pengda Surabaya. Mudah-mudahan harapan kita Ibu Yustiana juga nanti bisa bergerak bersama-sama TF ya untuk Kota Surabaya. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama masih dalam rangka ini Idul Fitri, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalahu minna wa minkum, taqabbalahu ya karim. Semoga kita selalu dalam kesehatan, diberikan rahmat dan kelapangan dada untuk saling maaf memaafkan. Bapak Ibu sekalian, saya di Jawa Timur sebagai Ketua Pengwil
Ini berkaitan dengan tentunya nanti kita menghadapi KLB, Prakongres yang tentunya akan berujung pada Kongres. Harapan kita tentunya dukungan dari rekan-rekan di Jawa Timur ini bisa ke Pak TF secara mayoritas begitu. Tapi tentunya memang konstelasi dalam suatu organisasi kita tahu ya, tentunya kalau tidak ada persaingan barangkali kurang, gairahnya kurang ya. Jadi kalau ada persaingan itu gairahnya mungkin memang lebih kita semangatnya lebih tinggi. Harapan kami karena kita melihat bahwa TF Law Center sudah memberikan manfaat yang tentunya sangat banyak di dalam keilmuan bagi rekan-rekan anggota notaris di Indonesia, baik itu dari katakanlah kita pendukung Pak TF ataupun yang di luar, itu semuanya tentunya memberikan manfaat ya. Saya lihat kalau Zoom itu banyak sekali yang ikut. Harapan itu artinya menebar ilmu, menebar kebaikan. Ini mudah-mudahan tentunya menjadi suatu nilai yang plus, nilai tambah bagi TF Law Center, dan kita semuanya tentunya harus berpikiran secara objektif hal itu ya Pak ya, objektif bahwa organisasi ini tidak hanya sekedar berpikir bagaimana kebesaran dari organisasi, tetapi juga membangun keilmuan dan juga membekali profesionalitas dari rekan-rekan notaris dalam melaksanakan profesinya. Dan alhamdulillah TF Law Center ini segudang ilmuwan ada di TF Law Center. Saya lihat ya tidak ada. Mohon maaf ya. Ini saya secara pribadi ya Pak ya, dan juga secara objektif saja bahwa memang TF Law Center ini gudangnya para petinggi-petinggi ilmu yang ada di Indonesia. Saya rasa begitu ya. Tepuk tangan untuk TF Law Center. Sehingga harapan saya sebenarnya dukungan kepada Bapak TF ini sudah sangat tepat. Ini boleh ya saya kampanye? Sudah mulai. Mohon maaf, enggak apa-apa ya. Memang saya hadir di sini sebagai pendukung Pak TF. Jadi mohon maaf ya Bang Ruli, enggak apa-apa ya Bang Ruli ya. Kita kan bersaing secara sehat, betul ya. Bang Ruli teman saya baik, dari dulu kita di BKS ya Bang Ruli, tapi enggak apa-apa. Memang saya objektif, dan saya barangkali salah satu juga pengwil yang sudah sejak awal terang-terangan mendukung TF. Saya tidak peduli ada yang bilang, waduh ketua pengwil Jatim kok nggak netral. Biar. Ya, memang saya tidak netral. Saya tidak berbohong pada diri saya sendiri bahwa saya pendukung setia dari Pak TF. Mohon maaf, enggak apa-apa ya. Demikian harapan kami. Ini Pak Ustadz sudah hadir. Pak Ustadz Maulana, selamat siang. Assalamualaikum. Jadi demikian karena Pak Ustadz sudah hadir. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ustadz, Assalamualaikum, selamat datang Pak Ustadz di acara Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh TF Law Center. Tapi ini sebelum kita mendengarkan tausiah dan juga ceramah dari Pak Ustadz, ada satu lagi sambutan kepada Pak Ruli Iskandar. Selamat siang Bapak, gimana kabarnya Pak, sehat? Bapak boleh ke depan Pak untuk memberikan sambutan. Kita mungkin boleh beri tepuk tangan dulu untuk Pak Ruli Pak. Sebelumnya juga saya ingin memberikan informasi ini kepada plat nomor apa nih Pak ya? 2847. Plat nomor dengan 2847 untuk dapat menggeser mobilnya karena menghalangi mobil yang mau keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati di sini ada Ketua Umum PP ini dan jajarannya ada Bang Alwesius, ada Ketua Tim Ses Bang Trifirdaus, Mas Agung, dan yang saya hormati juga Syekhul Hajat, Bang Firdaus. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir dan berkumpul di tempat ini. Dan kepada tuan rumah, saya mengucapkan terima kasih atas undangannya, dan ini merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa diundang dengan keluarga besar Bang Trifirdaus. Sesuai agenda bahwa acara kita pada hari ini adalah acara halal bihalal TF Love Center ya. Nah, terkait hal itu saya sangat memberikan apresiasi diadakannya acara ini ya. Dan di samping itu saya mengucapkan, karena suasananya ini masih suasana Hari Raya Idul Fitri, saya pribadi dan selaku Ketua Pengwilnya Bang Firdaus mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dan marilah melalui acara halal bihalal ini kita manfaatkan, kita gunakan sebagai sarana untuk saling memberi dan meminta maaf. Saya rasa itu saja dari saya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruli atas sambutan yang telah diberikan. Lalu selanjutnya sebelum kita mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz, ada satu sambutan lagi dari Bapak Dr. Taufan. Kepada Bapak Dr. Taufan boleh memberikan sepatah dua patah kata Pak untuk acara pada siang hari ini. Dari Semarang, Jawa Tengah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan buat saya diundang secara pribadi oleh Pak Trifirdaus. Jadi saya mengucapkan matur basun kalau saya bilang. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan halal bihalal ini, tentu semua elemen anggota Ikatan Notaris Indonesia selalu bersatu dalam kebersamaan silaturahim. Secara pribadi, karena ini undangan atas nama pribadi saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan jayalah TF Love Center. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan akhirnya inilah acara yang ditunggu-tunggu, yaitu mendengarkan tausiah dan juga ceramah dari Ustadz Muhammad Nur Maulana. Silahkan Pak Ustadz. Aku yang makasih, Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu birakat wa tanbarjul karawat qabil awashatun al barakat asal hawatim wa yustaskal gamam karimi wa ala alihi washabihi bi kalimati wa nafas bi di kulli ma'lumilaka. Memilih karena melihat, memilih karena ucapan dan gerakan, dan memilih karena hati. Tepuk tangan dulu.
Satukan hati, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Baik tidaknya manusia itu tergantung dari hatinya. Betul. Dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau itu baik, maka baiklah keseluruhannya. Jadi kalau itu buruk, buruklah keseluruhannya. Apa itu kata Nabi? Itulah hati manusia. Ada surah dalam Al-Quran, surah yang menenangkan. Surahnya hati, yakni surah yang baca Yasin. Dan terima kasih banyak kepada Pak Tri Firdaus, Masya Allah, tabarakallah. Aku ikut-ikut nih. Masalahnya aku tidak ikut memilih. Karena aku bukan notaris. Tapi sebagai orang yang mendoakan supaya beliau jadi pimpinan. Amin. Karena memimpin itu ada 3 cara. Imam, khalifah, amir. Kalau di depan namanya imam. Kalau di tengah namanya khalifah. Itu memantau. Tapi kalau di belakang amir, menyeru. Jadi kadang-kadang ada orang teknik memimpinnya harus ada 3 ini. Makanya mohon izin kepada semuanya, Masya Allah tabarakallah, kita tidak meragukan lagi kepemimpinan Pak Tri Firdaus. Insya Allah. Aduh, kemarin saya ketemu pertama kali, cocok memang. Waktu di acara Bidakaya ya. Jamaah, ini ceramahnya agak lama sedikit ya. Nggak apa-apa kan? Anda puas, saya lemas. Ada saudara saya dari Makassar ini. Makasih banyak. Daeng apa Andi nih? Hah? Daeng. Oh iya, Daeng. Satu hal buat kita, Masya Allah tabarakallah, ada hal yang tidak bisa kita lupakan, yakni memuji Allah. Memuji Allah, mengikuti takdir. Manusia boleh berencana, Allah juga yang menentukan. Makanya kan jangan lupakan ada usaha, ada doa, tapi jangan lupakan satu hal lagi. Tawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Mohon maaf tanpa mendahului kehendak Allah, tapi ada namanya nasib. Nasib itu, mohon maaf ya, kalau takdir ketentuan Allah, tapi kalau nasib ada 3. Kenapa ceramah aku hari ini 3 semua ya? Mentang-mentang Pak Tri Firdaus. Jamaah. Oh jamaah. Nasib itu ada 3. Kalau takdir kan 3. Rezeki, jodoh, ajal. 2, 3. Rezeki. 2, 3. Sama juga. Kalau nasib itu ada 3. Yang mana itu nasib? Nasib itu adalah baik buruknya manusia. Itu boleh diusahakan. Itu nasib. Kaya miskin itu nasib. Pintar bodoh itu nasib. Jadi jangan pernah salahkan atas segala sesuatu. Kalau nasib itu tidak boleh disalahkan. Tapi kita yang harus usahakan. Makanya untuk jadi pemimpin insya Allah ada namanya garis tangan. Tapi jangan lupakan campur tangan. Dan ada juga tanda tangan. Akhirnya kita menang akan mendapatkan tepuk tangan. Jamaah, genggamlah dengan 5 cara, dengan 5 jari. Allah menciptakan jari-jari yang berbeda. Makanya halal bihalal ini bagus banget, tepat sekali. Saling menghalalkan, saling mengikhlaskan, saling memaafkan. Karena manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Betul tidak? Insya Allah kalau meragukan hari ini langsung disatukan hati kita. Jadi tidak ragu lagi untuk memilih Pak Tri Firdaus. Amin. Jadi hilanglah keraguan. Makanya sering-sering halal bihalal. Kumpul lagi di mana gitu. Ya. Karena memperbaharui, menyegarkan, meluruskan itu halal.
Jadi makna halal itu banyak. Ini Mas Pagat, halal bihalal. Apalagi hari ini adalah pertama kali kloter pertama ibadah haji berangkat. Sudah masuk bulan Zulqaidah. Insya Allah mudah-mudahan keberkahan atas apa yang kita lakukan, Allah berikan kemuliaan. Yang berangkat haji, yang tidak berangkat haji berdoa. Amin. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Kalau kita menunggu rezeki itu turun dari langit, salah, harus menjemput. Jangan menunggu, tapi menjemput. Jangan didatangi, tapi kita yang datangi. Rangkul semua pemilih. Tapi senyumannya Patri, insya Allah menggoyangkan hati orang. Jamaah, ini belum masuk ceramah saya, baru mau dimulai. Pujilah Allah dan syukuri atas segala nikmat. Alhamdulillah. Yang datang ini Patri udah di tangan. Nggak usah ragukan, dia pasti memilih Bapak. Sudah jelas, sudah datang. Untuk kesini saja saya kesasar. Maksudnya jalan apa gitu tadi? Angkat tangan yang nyasar. Oh ternyata ada kita senasib ya. Tapi ternyata kalau ada keinginan pasti dapat itu. Betul tidak? Mohon maaf kepada semuanya, ada nasihat. Ada 3 jangan puas dan ada 3 harus puas. Ini yang puas. Mohon maaf kalau memuaskan manusia, kan ibu, apalagi ibu-ibu sibuk lihat status orang. Suaminya jatuh dari pohon, suaminya selingkuh, suaminya tapi dia tidak tahu kalau suaminya lagi mencret. Suaminya orang diurus. Makanya ada 3 jangan puas. Ini jadi pembelajaran. Ada 3 harus puas. Yang pertama, jangan puas dengan ilmu, tambah terus ilmu. Betul tidak? Jangan pernah berhenti membaca, baca terus. Belajar terus, ketemu orang. Ilmu itu bukan hanya dari buku juga, tapi dari orang sekitar kita. Dari pengalamannya, kehebatannya, kegigihannya. Mana Ibu Elisa ya? Ibu Elisa mana? Oh di dalam. Oh berarti dia adalah tim sukses. Jamaah. Seandainya saya notaris, saya akan milih Bapak lah. Saya bukan notaris. Kapan dikasih SK jadi notaris? Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Jangan puas dengan ilmu. Yang kedua, jangan puas dengan ibadah. Tambah terus ibadah. Insya Allah Pak, saya kasih amalan buat semuanya. Supaya yang tidak berangkat ke tanah suci tetap dapat pahala juga. Mau? Tanggal 1 Zulhijjah itu Nabi Adam dikabulkan doanya. Jadi 1 sampai 10 Zulhijjah itu ada kemuliaan sebenarnya. Jadi orang ke tanah suci haji yang tidak berangkat ibadah di sini. 1 Zulhijjah Nabi Adam diampuni dosanya. Barang siapa yang berpuasa ataupun ibadah di tanggal 1 Zulhijjah, maka dikabulkan doanya. Amin. Mohon maaf, diampuni dosanya tanggal 1 Zulhijjah. Saya mau tanya, dosanya Nabi Adam itu besar. Iya. Nabi Adam berdosa di mana? Di surga loh. Kita berdosa di mana? Di Bekasi. Di Tangerang. Kalau yang baju tidak pakai baju putih di Makassar dia. Jamaah, yang berdosa di surga aja diampuni, bagaimana kita? Ingat, dosa terbesar adalah putus asa. Jangan pernah putus asa. Iblis saja membangkang, tidak mau sujud. Itu sebenarnya iblis kesalahannya cuma satu, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Artinya tidak mau memberikan penghormatan. Hilangkan sifat sombong. Itu iblis yang sombong, merasa dirinya lebih baik daripada manusia. Karena iblis diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Yang mana mulia, tanah atau api?
Iblis merasa api lebih mulia. Dia tidak tahu tanah lebih mulia dari api. Karena ada surat tanah. Mana ada surat api? Betul. Kata iblis, kasih aku umur panjang, akan kugoda manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Tapi lupa iblis atas bawah. Jadi kalau mau tidak digoda iblis, berdoa dan sujud dari goda itu. Kata iblis, apa? Ada yang tidak bisa saya goda? Iya, orang yang ingat Allah. Maka iblis nangis senangis-nangisnya, dan nangisnya sampai terkencing-kencing dan kencingnya jatuh ke bumi. Itulah kencingnya menjadi daun tembakau yang jadi rokok. Jadi siapa yang merokok, dia sudah menghisap kencingnya iblis. Kita mulai ceramahnya ya. Enggak lah. 1 Zulhijjah Nabi Adam diampuni dosanya. 2 Zulhijjah Nabi Yunus diterima ibadahnya. Bagaimana Nabi Yunus? Mohon maaf. Nabi Yunus dianggap lari dari tugas. Tidak boleh. Siapa yang meninggalkan tugas, lari dari tanggung jawab, ditolak ibadahnya. Maka satukan hati kita untuk memilih Pak Tri Firdaus. Ajak semua teman-teman. Kalau perlu kita bikin grup. Amin. Grup WA minimal. Jamaah. Nabi Yunus ada apa sih? Nabi Yunus beritahu umatnya tidak mau mendengar. Maka Nabi Yunus pergi curhat. Hilangkan refreshing kemana? Ke pinggir laut. Duduk. Tahu-tahu yang diduduki itu adalah perahu. Tahu-tahu menghadap ke tengah. Maka dianggap Nabi Yunus meninggalkan umatnya. Maka mohon maaf dibuang ke laut dan dimakan ikan. Nah, di dalam perut ikan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tanggal 3 Zulhijjah. Tanggal 3 Zulhijjah Nabi Zakaria dikabulkan doanya. Sekali lagi, kalau 1 Zulhijjah diampuni dosa Nabi Adam. 2 Zulhijjah Nabi Yunus diterima ibadahnya. Maka bertobat Nabi Yunus sehingga kembali lagi ke umatnya, lalu terimalah ibadahnya. Tanggal 3 Zulhijjah Nabi Zakaria dikabulkan doanya. Maaf, tidak ada doa yang sama doanya Nabi Zakaria. Kenapa? Nabi Zakaria dipecat jadi nabi. Satu-satunya nabi yang pernah dipecat kemudian diterima lagi jadi nabi adalah Nabi Zakaria. Gara-gara ada Raja Roma mau menikahi wanita janda cantik yang memiliki anak cantik. Apa masalahnya? Raja ini mau menikahi ibunya, menikahi juga anaknya. Dua-duanya mau dimadu. Kata Nabi Zakaria, kalau kau nikahi ibunya, jangan nikahi anaknya. Rakus banget sih. Kalau nikahi anaknya, jangan nikahi ibunya. Ini raja mau dinikahi dua-duanya. Nabi Zakaria nggak izinkan. Marahlah raja itu. Kejar Nabi Zakaria. Dikejar. Itu suara apa? Mohon maaf, itu suara saya. Saya suka suara-suara binatang itu. Ternyata anjing beda-beda suaranya. Au, 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 au. Berarti ada yang dilihat manusia. Tapi kalau makhluk halus, au, au, gitu. Katanya. Tapi kalau suaranya begini, berarti dia kejepit. Jamaah. Lanjut. Nabi Zakaria mau tahu dia akan dibunuh sama raja Roma tentaranya. Dia lari ke belakang rumahnya, ada pohon besar. Dia berkata sama pohon, wahai pohon, terbelahlah kau. Saya Nabi Zakaria mau sembunyi ke dalammu. Pohon itu terbelah. Masuk Nabi Zakaria di dalamnya. Tertutup itu pohon. Dan tahu tersembunyi Nabi Zakaria dalam pohon, tapi tidak masuk bajunya. Ada yang terselip sedikit. Biasa tutup lemari, ada baju keluar. Oh, begitu kan? Oh, berarti banyak bajunya ini.
Digergaji itu pohon. Digergaji. Nabi Zakaria di dalam pohon berteriak, "Ya Allah, aku digergaji." Kata Allah, Nabi Zakaria, saya sudah pecat kau. Apa salah saya ya Allah? Ada salahnya. Kira-kira ada yang tahu nggak salahnya Nabi Zakaria? Waktu masuk di pohon. Wahai pohon, saya Nabi Zakaria, buka. Saya akan masuk ke dalammu. Dia lupa baca basmalah. Hati-hati ya lupa baca basmalah. Digergaji perutmu. Usus buntu. Nabi Zakaria berkata, "Ya Allah, biarlah aku mati digergaji. Yang penting aku tetap jadi nabi." Karena dipecat, doanya dikabulkan. Siapa yang berdoa beribadah di tanggal 3 Zulhijjah, maka dikabulkan doanya. 4 Zulhijjah Nabi Isa dilahirkan. Maka barang siapa beramal ibadah di 4 Zulhijjah, maka terhindar dari kemiskinan. Amin. Amin. 5 Zulhijjah Nabi Musa dilahirkan, maka terhindar dari sifat kemunafikan dan siksa kubur. Amin. 6 Zulhijjah hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Jadi sebenarnya Islam juga punya hari kasih sayang. Bukan tanggal 14 Februari, bukan. Tanggal 6 Zulhijjah. Berkasih sayang. Alhamdulillah, makasih banyak. Hadirnya kita di sini, kita berkasih sayang. Tahabu, saling menghadiahi. Mohon maaf, terima kasih banyak. Setiap atas apapun yang kita lakukan, wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifuhu. Allah akan gantikan. Waktu yang kita sempatkan, senyuman yang kita berikan, pemberian waktu yang kita berikan, apalagi suara kita yang ditujukan kepada Pak Tri Firdaus, itu luar biasa berkahnya. Nanti kalau pelantikan saya datang. Amin. Amin kek. Amin. Amin. Kullu kalam doa, setiap ucapan adalah doa. Hati-hati dengan ucapanmu, itu jadi doa. Malaikat tidak akan mencatat apa dalam hati karena Allah yang ngawasi. Tapi ketika keluar dari mulut, malaikat yang catat. Dan nanti diminta pertanggungjawabannya. Ayu Tinti lagunya salah alamat. Tidak sampai sekarang tidak ketemu suaminya. Siapa suruh lagu salah alamat? Jangan memilih aku, maka tidak dipilihlah saat ini. Jodohku, maunya ku dirimu. Lagunya sampai itu. Asante kan? Tapi ada lagunya. Bangun tidur, tidur lagi. Itu sudah tidak bangun-bangun lagi. Meninggal kan? Hati-hati dengan doamu, lagumu. Baiklah, karena sudah habis waktu. Sedikit lagi ya. Tidak apa-apa ya. Mohon maaf Pak. Saya ada acara, sebenarnya nih molor semua, saya dari Makassar. Tadi ada santunan anak yatim di Tangerang, saya ke sana dulu, ternyata itu agak molor juga acaranya. Sampai ke sini agak molor lagi aku. Masih ada satu acara lagi, itu keluarganya Pak Cesar. Aku harus datang. Jadi insya Allah mudah-mudahan jadi berkah, karena ini belum dimulai ceramahnya. 8 Zulhijjah. 7 berarti perhatiin. 7 Zulhijjah, 7 pintu neraka ditutup, maka ditutuplah 7 pintu kesulitan. 8 Zulhijjah, maka dibukalah pintu sorga, maka dimudahkan segala urusan. Kalau bisa puasanya 1 sampai 9. Dan kalau memang tidak sanggup 1 sampai 8, minimal 1 hari. 1 hari sebelum Idul Adha. Namanya puasa Arafah. Puasalah. Nilainya 1 tahun puasa itu. Amin. Siapa yang puasa hari itu, maka diampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Amin. Amin. Dan usahakan di hari Lebaran Idul Adha, pagi-pagi jangan menyentuh makanan. Jangan minum, jangan makan. Tapi bukan puasa juga. Merasakan perasaan Nabi Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar. Di pagi hari itu tidak ada yang bisa makan. Kapan makannya? Nanti sepulang salat Id. Kenapa? Supaya kita tak merasakan. Kata Siti Hajar, suamiku
Makanlah dulu baru berangkat. Kata Nabi Ibrahim, mohon maaf sudah tidak bisa turun makanan. Kalau begitu kau yang makan Siti Hajar. Kata Siti Hajar, lebih-lebih aku, anakku yang mau dipotong. Kalau begitu kau Ismail, maka kata Ismail, lebih-lebih saya dipotong. Kenapa menyembelih? Ada banyak hikmah. Inna a'tainakal kausar wassalli lirabbika wanhar inna zalika walabtar. Tanda kesyukuran nikmat dengan berkurban. Ayo jamaah. Oh jamaah. Mau jadi anak soleh? Mau jadi orang soleh? Berkorbanlah. Sembelilah. Menghilangkan sifat kebinatangan. Mohon maaf. Anak lahir akikah, 2 ekor kami kalau laki-laki, menghilangkan sifat kebinatangannya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang nakal, akikah. Jangan-jangan belum diakikah dia. Karena masih ada sifat binatangnya. Hilangkan sifat binatang. Oke? Oke? Jadi sebenarnya ketika kurban, saksikan kurban itu. Sebagaimana disembelihnya sapi itu, binatang itu, saya hilangkan juga sifat kebinatanganku. Itu maknanya itu. Baik, makasih banyak astagfirullahaladzim. Ada amalan sebelum saya turun dari mimbar, dari panggung ini. Kita sama-sama berhalal bihalal. Amin. Maafkan ya. Halalkan, ikhlaskan. Karena orang yang saling memaafkan itu akan tenang hidupnya. Jangan ada dendam, jangan ada sakit hati. Mohon maaf. Kalau kita dendam sakit hati, kita sendiri yang rugi. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Orang yang kita sakit hati, dia sudah tidur nyenyak, kita belum tidur. Tetangganya beli pemanas, dia yang kepanasan. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli motor, dia bunyi. Tetangganya naik haji, dia dipanggil lagi, mati dia. Bu, Pak, bisa minta tolong? Bisa? Saya kasih amalan. Baca surah Al-Fatihah 10 kali. Setiap sebelum sholat subuh. Sedekah subuh. Al-Fatihah pertama untuk Nabi. Apa tadi? Sedekah Al-Fatihah buat Nabi. Yang kedua Al-Fatihah buat seluruh orang muslim dan mukmin. Insya Allah kita akan bahagia. Yang ketiga Al-Fatihah untuk kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua. Yang ketiga, guru dan ulama. 3, 4, orang tua. 5, para pemimpin. 6, anak keturunan. Ada orang kaya 7 turunan, tapi dia miskin. Kenapa bisa? Karena dia keturunan ke-8. 7. Jamaah. 7. Al-Fatihah buat orang yang mencintai kita. 8. Al-Fatihah buat orang yang kita cintai. 9. Al-Fatihah buat orang yang nitip doa. Dan 10. Al-Fatihah buat diri kita sendiri. Itu. Al-Fatihah ini kita hadiahkan. Semoga jadi berkah. Ya, sedekahlah. Makanya suara yang kita tujukan kepada Pak Tri Firdaus itu sedekah luar biasa. Insya Allah Pak bisa ke depan Pak. Nih kita doakan ya, amin. Masya Allah. Ini rumah Bapak? Masya Allah. Kayak gedung putih ya. Mama, mic-nya 1 ya, pinjam ya. Iya. Mohon maaf Pak. Iya. Waktu SD kita SMP, SMA, apa yang terkenang dari SD? Terkenang di SD. Ya. Main kelereng. Oh, tepuk tangan dulu. Tidak mungkin orang main kelereng sendiri. Pasti ada temannya. Iya. SMP. SMP terkenang tuh saya pramuka. Tepuk tangan dulu. Pramuka, mantap. Berarti kreatif. Saya ini guru pramuka sebenarnya. Jambore. Saya ikut jambore. Ikut jambore? Iya. Tepuk tangan. Wow. Tidak gampang orang bisa ikut jambore itu. Pasti orang pilihan. Tidak gampang. Masuk pramuka saja susah.
Harus orang SMA. SMA itu Yang salah terkenang? satu yang terkenang itu sidang umum MPR. Saya salah satu pemrotes. Oh ikut? Masih SMA itu udah ikut-ikut ya. Kenapa waktu itu SMA mau ikut? Ya masih idealis. Oh, Masih jadi idealis. masih usia SMA sudah mau? Ya. Oh mengatur. Kalau waktu kuliah? Kuliah apa ya? Cari pasangan hidup. Oh, tengoklah. Ada 3 yang tidak boleh. Ada 3 yang tidak boleh kita puas. Jangan puas dengan ilmu tambah ilmu. Jangan puas dengan ibadah tambah terus ibadah. Jangan puas dengan sedekah, bersedekah terus. Tapi ada 3 yang harus dipuaskan. Puaslah dengan makanan yang ada. Jangan pernah mencela makanan. Tidak boleh. Apa yang ada makan. Ya, jangan pernah mencela. Yang kedua, puaslah dengan rezeki yang ada. Oke? Dan yang ketiga, puaslah dengan pasangan hidupmu. Silakan maju. Oh, doa istri itu 3 kali lipat diijabah dibanding doa laki-laki. Karena dia memiliki rahim, kasih sayang. Di balik laki-laki hebat, ada wanita hebat di belakang. Dan di balik wanita hebat, ada laki-laki stres belakang. Kenapa milih ibu? Ya? Dari sekian banyak wanita, kenapa milih ibu? Smart. Oh. Smart. Cantik pasti. Oh jelas. Pasti Itu cantik pastilah. Smart. Tidak mungkin. Anak berapa Pak? 3. Mana dia? 1 di Australia. Tapi tidak berenang juga kan? Hah? Yang kedua? Yang kedua dia lagi ada di ITB. Lagi ada. Yang ketiga tadi masih ada di rumah. Rumah saya di salah satunya di sana. Ini apa? Ini rumah ini Gedung TFLC. Ini rumah saya beli tahun 98. Wow. 2011 saya pindah ke sana. Kayaknya 98 itu korespon ya? Masih bisa beli rumah ya? Dan ini sekarang saya jadikan untuk TFLC. Tepuk tangan dulu. Masya Allah tabarak. Jadi insya Allah kita tidak salah memilih beliau. Karena beliau senantiasa memikirkan kita semua. Amin, 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 amin. Ada bahasanya orang Makassar. Iya. Kena aku pakai sirik ki. Saya tidak bikin malu. Iya. Oke. Kalau begitu, ayo semua naikkan tangannya. Berdoa tuh begini. Oh, begini dulu. Oh, begini dulu. Kan kita mau foto. Oh iya. Angkat semua tangannya. Ayo semuanya. Ayo tukang foto. Laksanakan kerjamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo satukan tangan kita. Kalau berdoa itu tangan dirapatkan. Kalau orang berdoa begini, sedikit dia dapat. Tapi kalau begini pasti banyak. Oh gitu. Sejajar dada. Pandangan ke tangan supaya konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ghfirna bi ilmi yash'ina bi ilmi aqna bi taqwa jamilna bil afiyah, muliakanlah di dunia di akhirat. Tambahkanlah ilmunya, tambahkanlah ketakwaannya, dan berikanlah kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un wala bis samai was sami'ul alim. Lindungi dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, satukanlah hatinya orang-orang yang memilih untuk berada dalam pilihan. Amin. Satu pilihan sama kami. Amin. Di Firdaus. Amin. Ya Allah, insya Allah kami akan menjadi imam, khalifah, dan amir untuk mengurus semuanya. Urusan hambamu yang ada di notaris. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk bisa menjadi yang terbaik. Amin. Ya Allah, hindarkanlah kami dari segala macam bahaya. Anugerahkanlah kami keberkahan sebagaimana Engkau telah memberikan berkah kepada orang-orang yang sebelum kami. Amin. Ya Allah,
atas apapun hajat kebutuhan kami. Sampaikanlah ya Allah. Terimalah ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta. Semuanya minta dalam hati kita. Doa kita dikabulkan. Minta. Siapa yang berdoa 40 orang, di antara 40 orang itu ada di antaranya dikabulkan doanya. Dan yang hadir ini lebih dari 40. Minta. Bayangkan beliau dilantik, beliau pemenangnya, beliau terpilih. Kita bangga, kita bahagia, kita senang. Wabil akhir kita benar. Wassalamualaikum Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita masuk halal bihalal. Jadi baru dimulai ini. Untuk mau makan. Iya juga ya, belum makan ya? Belum. Lapar. Sini. Tapi Pak, sini Pak. Kita salawatan, pegang tangan beliau untuk salawatan. Ayo maju satu persatu, salamat langsung ke sana ya. Salatullah, salamullah ala taha. Bate tak ketemu. Alah, inilah halal bihalal, saling memaafkan. 2 tahun kita tidak bersentuhan tangan, baru tahun ini kita bersentuhan. Salatu. Awas gelas. Awas gelas. La taha Rasulillah. Salatullah. Oh, masya Allah. Dari Goa. Oh, dari Goa. Dokter dari Goa. Kasih. WA kepada WA. Oke. WA tadi. Iya. Bagus. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
أنت نور فوق نوري أنت إكسير وولي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد لا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب